Preview. Ini saya tunjukkan dua permainan. Ini permainannya anak muda. Ya, ini permainan anak muda. Ini dalam teks nas lisan Nabi SAW. Ini Nabi yang sampaikan langsung. Jadi kalau antum main, silahkan bermain dengan dua hal ini. Masih ada permainan lain, tapi saya tunjukkan dua karena ini dalam satu hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah karena Nabi SAW mengatakan bahwa Nabi mengatakan tentang dunia ini kan sesungguhnya semuanya sesuatu yang melalaikan, permainan. Innamal hayatud dunya la'ib walahu. Dunia itu permainan dan melalaikan. Di Quran Nabi juga mengatakan itu. Tapi kata Nabi ada permainan yang itu bukan permainan. Dia permainan sesungguhnya, tapi itu boleh. Karena apa? Karena manfaatnya besar. Ini saya mau sampaikan nih. Jadi kalau waktu saya habis, saya tutup dengan dua ini. Waktu habis, saya tutup ini. Yang pertama kata Nabi, seseorang bermain dengan kudanya. Seseorang bermain dengan kudanya. Berkuda. Hari ini alhamdulillah sudah mulai banyak yang mengenalkan kuda kembali. Ya. Tapi kalau perempuan, ya boleh juga perempuan naik kuda sebenarnya, tapi perempuan hati-hati. Ya, karena dulu zaman kalau di Arab dulu perempuan naiknya onta. Tapi tidak naik itu, naik di atas haudaj, di atas rumah-rumahan di atas onta itu. Maksud saya adalah, jadi karena kalau bicara saya kemarin habis nunggang kuda kemarin, hari sebelum saya kembali hari ini tadi, kemarin hari Kamis, saya ngobrol banyak naik kuda, saya ngobrol banyak dengan pelatihnya. Karena ternyata berkuda itu bukan sekedar nunggang, tapi berkuda itu menggunakan hati. Ini kata pelatihnya. Kok bisa? Saya bilang, iya Ustaz. Nanti kan ada pelajaran di mana antum harus naik kuda. Sekarang kan nyetir pakai tangan nih, tarik kanan, tarik kiri, belok kanan, belok kiri, atau digas pakai kaki, ya kan? Oke, dan seterusnya. Tapi nanti ada fasenya tangan antum lepas. Kenapa? Karena kedua tangan antum harus megang panah. Pakai apa nyetirnya nih kuda? Beliau katakan pakai hati antum. Jelas kan? Itulah kenapa kedekatan seorang penunggang dengan kudanya itu memudahkan untuk nyetir kudanya. Jadi ternyata belajar kuda itu sampai belajar rasa, bawa perasaan. Begitulah yang antum tahu aja. Sampai begitu. Artinya ini belajar luar biasa. Kalau bicara sehat-sehat, sekarang jadi sport, ya kan? Kalau bicara sehat-sehat, kalau bicara tentang pahala, dia pahalanya besar. Kenapa? Karena wa'idullahu mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Persiapkan kekuatan kalian semampu kalian dan kuda-kuda yang terlatih. Itu diperintah loh. Selain itu Nabi menyebut kuda itu ada barokahnya. Berarti antum sedang mendekati sebuah barokah. Dan ternyata Nabi menyebut di sana itu permainan. Karena pasti antum senang sekali. Ya kan? Orang kalau sudah bisa naik kuda, dia akan ketagihan naik kuda. Ya, itu kalau untuk kesehatan fisik luar biasa. Antum lihat naik kuda, itu baru sebentar muter-muter antum berkeringat. Aneh kan? Oh, duduk kok keringetan. Saya duduk nih di sini, duduk nih dari tadi udah berapa lama? Bukannya keringetan, Mak. Keringetan karena panas. Duduk ini ya duduk aja, apalagi kalau ruang. Antum lihat, ini bukan panas matahari. Orang berkuda itu sebentar saja, itu berkeringat semua badannya. Lihat itu. Oh, secara fisik luar biasa. Ya, orang yang nggak biasa, yang nggak punya keseimbangan baik, begitu kuda belok dia jatuh. Dan seterusnya. Begitu kuda turun, ada nyusruk besar bareng kuda, ya kan? Baik. Jadi ini permainan yang pertama. Jadi tolong kalau main yang cerdas, gitu ya. Ini saya cuma kasih contoh. Ini karena satu hadis. Antum ingin tahu permainan kedua? Oh, ini seru lagi. Permainan yang kedua kata Nabi adalah
ketika seseorang bermain dengan pasangannya? Antum ngerti? Antum ngerti? Nikah. Antum nikah. Makanya kalau antum boneka sudah mulai bosen main boneka, main mobil remote sudah mulai bosen, antum pindah ke kuda. Begitu kuda mulai bosen, antum itu jawabannya. Paham? Oh iya, dan semuanya lihat, dalam Islam permainan itu mesti mendukung kebaikan, mendukung pendidikan, mendukung keberkahan, mendukung kesolehan, begitu. Makanya tidak cukup cuma edu game. Hati-hati dengan kalimat menyesatkan ini. Karena ini semua kita disuguhi mainan yang sebenarnya cuma mainan. Kemudian dikasih stempel edu. Ini game pendidikan. Kenapa? Karena dalam Islam babnya bukan cuma edu. Mesti ada barokah game. Siapa yang bisa ngasih jaminan barokah game? Kalau kuda pasti hadis sahih dalam riwayat Bukhari. Nabi katakan kuda itu ada barokahnya. Nikah ada barokahnya. Betul kan? Nah, itu yang nggak ada di edu game. Barokah game itu nggak ada dulu. Paham ya, teman-teman? Nah, gitu. Jadi silahkan definisikan semua kata kuat di semua hal. Kalau antum punya akal, dilatih kekuatan akal itu. Dikuatkan betul akalnya. Anak muda, masya Allah. Kalau Allah berikan antum kekuatan mengingat, usia muda kan gampang ingatnya. Tolong yang diingat jangan hanya nomor handphone. Tolong yang diingat, itu loh. Subhanallah. Antum kalau disuruh ngafal Quran cepet banget namanya anak muda. Anak muda. Jadi manfaatkan semua kekuatan itu untuk kebaikan. Seperti yang dikatakan oleh sebagian teman kita tentang masalah bahwa memanfaatkan kekuatan itu untuk kebaikan. Ya, dan sekali lagi anak muda jangan menyisakan ruang kelemahan. Kelemahan itu nanti waktu tua saja. Itu secara fitrah memang semua akan tua, ya kan? Tapi di usia muda semuanya lemah. Dan tutupi kelemahan itu dengan cara bersaudara dengan sesama saudara yang lain, biar kelemahan kita ditutup oleh kekuatan saudara yang lain. Dan jangan pernah memunculkan kelemahan pada musuh kalian, pada musuh Islam, karena kalian calon pemimpin besar. Makanya kalau sampai kemudian kelemahan dimunculkan, musuh Islam akan tahu dari mana menusuk antum semua. Preview.